satu orang kita akan baca 4 ya. Satu orang akan membaca 4 pasal. Lima. Ya, Empat 5, 5. pasal 5 ayat. 5 ayat. Ibu Resti ikut baca, Ibu Resti? Bu Resti kayaknya nyimak, dia kesusahan bicara. Oh ya, oke. Baik. 5 pasal ya, Ibu ya. 5 ayat, sorry. 5 pasal. Mantap, betul. Silakan Ibu Dede dimulai. Oke. 1 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai dengan 5. Para pembesar Salomo dan para kepala daerahnya. Maka Salomo menjadi raja atas seluruh Israel. Inilah para pembesarnya. Azaria bin Zadok menjadi imam. Elihoref dan Ahia anak-anak sisa menjadi panitera negara. Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara negara. Benaya bin Yoyada menjadi panglima. Zadok dan Abiatar menjadi imam. Azaria bin Nathan mengawasi para kepala daerah. Zabud bin Nathan seorang imam menjadi sahabat raja. Amin. Ayat 6, Ahizar menjadi kepala istana, Adoniram bin Abda menjadi kepala rudi. Ayat 7, Salomo mempunyai 12 orang kepala daerah atas seluruh Israel yang harus menjamin makanan raja dan seisi istananya. Adalah tanggungan tiap-tiap kepala daerah untuk menjamin makanan selama sebulan dalam setahun. Ayat 8, inilah nama-nama mereka: Ben-Hur di pegunungan Efraim, Ben-Dekar di Makas, di Salbim, di Bet-Semes dan di Elon Bet-Hanan. Ayat 10, Ben-Hesed di Arubot, wilayahnya ialah Soko dan seluruh tanah Hefer. Amin. Ayat 11. Ben Abinadab memegang seluruh tanah Bukit Dor dan Tafat binti Salomo menjadi istrinya. Baana bin Ahilud memegang Taanak, Megido dan seluruh Betsean yang di sebelah Sartan di sebelah hilir Yezreel. Dari Betsean sampai Abel Mehola, sampai ke seberang Yokmeam. Selanjutnya Ben Geber di Ramot Gilead, wilayahnya ialah Hawot Yair yang di Gilead. Yair ialah anak Manasye, juga wilayah Argob yang di Basan dipegangnya 60 kota besar, berpagar tembok dan berpalang pintu tembaga. Ahinadab bin Ido memegang Mahanaim. Selanjutnya Ahimas di Naftali, ia juga mengambil seorang anak Salomo menjadi istrinya yakni Basmat. Amin. Dore udah baca ya? Udah. Bu Surya ya sekarang. Bu Surya. Oh, lanjut saya ya. Nanti setelah saya Bu Marina ya yang merek itu aku buat nama baru. Oke, oke. Nanti aku tambahin lagi nama Bu Mensi di bawah. Itu Raja-Raja 47 ya, Bu? Oh ya. Bu Juli suaranya agak kecil ya. Oh, 1 Raja-Raja 4 ayat berapa tadi saya lupa terakhir. Ayat 14. Oh, sekarang 15 berarti ya. Berapa? Iya, 16. 16. 16 Bu Surya. 16 ya. 16 Oh iya, Bu Surya. 5 ayat. Raja-Raja ayat 16. Selanjutnya, Baana bin Husai di Asyir dan di Alot. Lalu Yosafat bin Parwa di Isakar. 18. Dan Simei bin Elah di Benyamin. 19. Geber bin Uri di tanah Gilead memegang tanah Sihon, raja orang Amori, dan tanah Og, raja Basan. Dan dialah satu-satunya kepala daerah yang ada di tanah itu. 20 orang Yehuda dan orang Israel, jumlahnya seperti pasir di tepi laut. Mereka makan dan minum serta bersukaria. Amin. Kebesaran Salomo. Ayat 21, maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin dan sampai ke tapal batas Mesir. Mereka menyampaikan upeti dan tetap takluk kepada Salomo seumur hidupnya. 22, adapun persediaan makanan yang diperlukan Salomo untuk sehari ialah 30 kor tepung yang terbaik dan 60 kor tepung biasa. 23, 10 ekor lembu gemukan dan 20 lembu gembalaan dan 100 ekor domba, belum terhitung rusa.
kijang, rusa dandi, dan gangsa piaraan. 24. Sebab ia berkuasa atas seluruh tanah di sebelah sini sungai Efrat, mulai dari Tifsah sampai ke Gaza, dan atas semua raja di sebelah sini sungai Efrat. Ia dikaruniai damai di seluruh negerinya. 25. Sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tenang, masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya, dari Dan sampai Bersheba seumur hidup Salomo. Amin. Lanjut Bu Marina Ginting. Ayat 26. Lagi pula Salomo mempunyai kuda 40.000 kandang untuk kereta-keretanya dan 12.000 orang berkuda. Ayat 27. Dan para kepala daerah itu menjamin makanan Raja Salomo serta semua orang yang ikut makan dari meja Raja Salomo. Mereka membawanya masing-masing dalam bulan gilirannya dengan tidak mengurangi sesuatu apapun. 28. Jelai dan jerami untuk kuda-kuda biasa dan kuda-kuda teji dibawa mereka ke tempat yang semestinya masing-masing menurut tanggungannya. 29. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Ayat 30. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Amin. 31. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan orang Esrahi itu, dan daripada Heman, Kalkol dan Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. 32. Ia mengubah 3.000 amsal, dan nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohon, dari pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi, dan yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Persiapan 1 Raja-Raja 5 ayat 1. Persiapan untuk mendirikan bait suci. Ayat 1. Hiram Raja Tirus mengutus pegawai-pegawainya kepada Salomo karena didengarnya bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya. Sebab Hiram senantiasa bersahabat dengan Daud. Amin. Ayat 2. Lalu Salomo mengutus orang kepada Hiram dengan pesan. 3. Engkau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahnya, oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia dari segala jurusan, sampai Tuhan menyerahkan mereka ke bawah telapak kakinya. 4. Tetapi sekarang Tuhan Allahku telah mengaruniakan keamanan kepadaku di mana-mana. Tidak ada lagi lawan dan tidak ada lagi malapetaka menimpa. 5. Dan ketahuilah, aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku, seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud ayahku. Demikian, anakmu yang hendak kududukan nanti di atas tahtamu menggantikan engkau, dialah yang akan mendirikan rumah itu bagi namaku. 6. Oleh sebab itu, perintahkanlah orang menebang bagiku pohon-pohon aras dari gunung Libanon, dan biarlah hamba-hambaku membantu hamba-hambamu, dan upah hamba-hambamu akan kubayar kepadamu seberapa juga kau minta. Sebab engkau tahu
bahwa di antara kami tidak ada seorang pun yang pandai menebang pohon sama seperti orang Sidon. Amin. Rahayu ayat 7. Bu Rahayu ayat 7. Ikut dulu ya, Bu. Jema. Oh ya, berarti Mary dah, Mer. Ayat 7. Bu Rahayu atau aku, Kak? Kak Mary, saya Jema. Mary, Ya. Mary. Oh, nyimak. Oh ya, oke. Oh. 26 ya? Ayat 7. Satu Oh Raja-Raja ya, 5 sorry ya, ayat ayat 7. 7. Sorry. Satu Raja-Raja 5 ayat 7. Maka segera sesudah Hiram mendengar pesan dari Salomo itu, ia sangat bersukacita serta berkata, terpujilah Tuhan pada hari ini karena ia telah memberikan kepada Daud seorang anak yang bijaksana untuk mengepalai bangsa yang besar ini. Lalu Hiram mengutus orang kepada Salomo mengatakan, aku telah mendengar pesan yang kau suruh sampaikan kepadaku tentang kayu aras dan kayu sanobar. Aku akan melakukan segala yang kukehendaki. Hamba-hambaku akan membawanya turun dari gunung Libanon ke laut dan aku akan mengikatnya menjadi rakit-rakit di laut untuk dibawanya sampai ke tempat yang akan kau tunjukkan kepadaku. Kemudian akan kusuruh bongkar semuanya di sana sehingga engkau dapat mengangkutnya. Sementara itu engkau hendaknya menyediakan makanan bagi seisi istanaku seberapa yang ku kehendaki. 10. Demikianlah Hiram memberikan kayu aras dan kayu sanobar kepada Salomo seberapa yang dikehendakinya. Lalu Salomo memberikan kepada Hiram 20.000 kor gandum, bahan makanan bagi seisi istananya, dan 20 kor minyak tumbuk. Demikianlah diberikan Salomo kepada Hiram tahun demi tahun. Amin. Ayat 12. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikannya kepadanya. Maka damai pun ada antara Hiram dan Salomo. Lalu mereka berdua mengadakan perjanjian. 13. Raja Salomo mengerahkan orang Rodi dari antara seluruh Israel. Maka orang Rodi itu ada 30.000 orang. 14. Ia menyuruh mereka ke Gunung Libanon. 10.000 orang dalam sebulan berganti-ganti. Selama sebulan mereka ada di Libanon. Selama 2 bulan di rumah Adoniram menjadi kepala Rodi. 15. Lagi pula Salomo mempunyai 70.000 kuli dan 80.000 tukang pahat di pegunungan. 16. Belum terhitung para mandur, kepala Salomo yang mengepalai pekerjaan itu, yakni 3.300 orang banyaknya yang mengawasi rakyat yang mengerjakan pekerjaan itu. Amin. Ayat 17. Dan raja memerintahkan supaya mereka melinggis batu yang besar, batu yang mahal-mahal untuk membuat dasar rumah itu dari batu pahat. 18. Maka tukang-tukang Salomo dan tukang-tukang Hiram serta orang-orang Gebal memahat dan menyediakan kayu dan batu untuk mendirikan rumah itu. 1 Raja-Raja pasal 6. Salomo mendirikan bait suci. Ayat 1. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel. Dalam bulan yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Ayat 2. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Ayat 3. Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu 20 hasta panjangnya menurut lebar rumah itu dan 10 hasta lebarnya ke sebelah depan rumah itu. Amin. Ayat 4. Dibuatnya juga pada rumah itu jendela-jendela yang rapat bedainya. Pada dinding rumah itu sekelilingnya didirikannya kamar tambahan, sekeliling rumah, ruang besar dan ruang belakang. Dan seluruhnya dibuatnya bertingkat-tingkat. Tingkat bawah 5 hasta lebarnya, yang tengah 6 hasta dan yang ketiga 7 hasta. Sebab telah dibuatnya ceruk-ceruk pada rumah itu sekeliling sebelah luar, sehingga dinding rumah itu tidak usah dilobangi. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian,
sehingga tidak kedengaran palu atau kapa atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Pintu tingkat bawah ada pada lambang kanan rumah itu, dan orang naik dengan tangga-tangga pilin ke tingkat tengah, dan dari tingkat tengah ke tingkat yang ketiga. Amin. 9. Setelah ia selesai mendirikan rumah itu, dibuatnya langit-langit rumah itu, dibuatnya setelah ia mendirikan kamar, setelah ia selesai mendirikan rumah itu, dibuatnya langit-langit rumah itu dari bingkai dan pemapan dari kayu aras. Dan setelah ia mendirikan kamar tambahan itu pada rumah itu sekeliling, yakni setiap tingkat 5 hasta tingginya. Maka rumah itu ditutupinya dengan kayu aras. 11. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo. Demikian, mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah firmankan kepada Daud ayahmu. 5 pasal ya Bu ya? Iya, 13. 5 Yakni, pasal 17. iya, 13, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Setelah Salomo selesai mendirikan rumah itu. Amin. Udah, Bu. Oh ya. Ayat 15. Ia melapisi dinding rumah itu dari dalam dengan papan kayu aras, dari lantai sampai ke balok langit-langit dilapisinya dengan kayu aras. Tetapi lantai rumah itu dilapisinya dengan papan kayu sanobar. 16. Kemudian disekatnya lah 20 hasta bagian belakang rumah itu dengan papan kayu aras, dari lantai sampai ke balok-balok. Lalu dibuatnya ruang itu menjadi ruang belakang, menjadi tempat maha kudus. 17. Dan 40 hasta panjangnya ruang yang di depan ruang belakang itu, yakni ruang besar. 18. Kayu aras sebelah dalam rumah itu berukirkan buah labu dan bunga mengembang. Semuanya ditutupi kayu aras, tidak ada batu kelihatan. 19. Demikianlah dilengkapinya ruang belakang di dalam rumah itu, di sebelah dalam sekali, supaya di sana ditaruh tabut perjanjian Tuhan. Amin. 20. Ruang belakang itu 20 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 20 hasta tingginya. Ia melapisinya dengan emas kertas. Lalu ia membuat mezbah dari kayu aras di depannya. Ayat 21, sesudah Salomo melapisi rumah itu dari dalam dengan emas kertas, direntangkannya lah tabir pada rantai-rantai emas yang di depan ruang belakangnya itu. Lalu ruang itu dilapisinya dengan emas. Ayat 22, seluruh rumah itu dilapisinya dengan emas. Ia rumah itu seluruhnya. Juga seluruh mezbah yang di depan ruang belakang itu dilapisinya dengan emas. 23. Selanjutnya di dalam ruang belakang itu dibuatnya 2 kerub dari kayu minyak, masing-masing 10 hasta tingginya. 24. Sayap yang satu dari kerub itu 5 hasta panjangnya, dan sayap yang lain juga 5 hasta, sehingga dari ujung sayap yang satu sampai ke ujung sayap yang lain 10 hasta panjangnya. Ayat 25, juga kerub yang kedua adalah 10 hasta panjangnya, dan kedua kerub itu sama ukurannya dan sama potongan badannya. Amin. Ayat 26, tinggi kerub yang satu 10 hasta dan demikian juga kerub yang kedua. Maka ditaruhnyalah kerub itu di tengah-tengah ruang yang di sebelah dalam sekali. Kerub-kerub itu mengembangkan sayapnya sehingga kerub yang satu menyentuh dinding dengan sayapnya, dan kerub yang kedua menyentuh dinding yang lain, sedang sayap-sayap yang arah ke tengah rumah itu bersentuhan ujungnya, dan kerub-kerub itu dilapisinya dengan emas.
Dan pada segala dinding rumah itu ber- berkeliling ia mengukir gambar kerub, pohon korma, dan bunga mengembang baik di ruang sebelah dalam maupun di ruang sebelah luar. Juga lantai rumah itu dilapisinya dengan emas, baik di ruang sebelah dalam maupun di ruang sebelah luar. Amin. Ayat 31. Sebagai pintu masuk ke ruang belakang dibuatnyalah pintu dari kayu minyak. Ambang dan tiangnya merupakan segi 5. 32. Pada kedua daun pintu yang dari kayu minyak itu, ia mengukir gambar keruk, pohon korma, dan bunga mengembang. Kemudian dilapisinya dengan emas. Juga pada keruk dan pada pohon korma itu disalutkannya emas. 33. Demikian juga untuk pintu masuk ke ruang besar itu dibuatnya tiang-tiang dari kayu minyak yang merupakan segi 4. 34. Dan 2 pintu dari kayu sanobar, kedua papan pintu dari pintu yang satu dapat dilipat, dan demikian juga kedua papan pintu yang lain. 35. Lalu diukirnyalah padanya keruk, pohon korma, dan bunga mengembang. Kemudian dilapisinya pintu itu dengan emas pipih pada gambar ukiran itu. Amin. Mary. Lili. Bu Lili kali mau ikut. Oh, iya. 36. Bu Lili mau ikut 36, Bu Lili baca. Lanjut aja ya ke Mary. Oh, Bu Lili. Lili 36, Bu Lili. Nyimak aja dulu, Bu, ya. Oh ya. Mary, Mer. Ya, 36. 36. Ya, 36. Ia mendirikan tembok pelataran ia mendirikan tembok pelataran dalam dari 3 jajar batu pahat dan dari 1 jajar balok kayu aras. Dalam tahun yang keempat, dalam bulan Ziu, diletakkanlah dasar rumah Tuhan, dan di dalam tahun yang ke-11 dalam bulan Bul, yaitu bulan ke-8, selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya dan sesuai dengan segala rencananya. Jadi 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu. Istana Salomo. Salomo mendirikan istananya sampai 13 tahun lamanya. Barulah selesai seluruh istananya itu. Ia mendirikan gedung hutan Libanon 100 hasta panjangnya dan 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya, disanggah oleh 3 jajar tiang kayu aras dengan ganja kayu aras di atas tiang itu. Amin. Ibu Dede, silahkan. Oke. Ayat 3. Gedung itu ditutup dari atas dengan langit-langit kayu aras. Di atas balok-balok melintang yang disanggah oleh tiang-tiang itu, 45 jumlahnya, yakni 15 sejajar. Ayat 4. Ada pula 3 jajar jendela berbidai. Jendela berhadapan dengan jendela 3 kali. Ayat 5. Dan semua pintu dan jendela segi 4 bangunnya. Jendela berhadapan dengan jendela 3 kali. Ayat yang ke-6. Ia membuat juga balai saka, 50 hasta panjangnya dan 30 hasta lebarnya. Dengan sebelah depannya sebuah balai lagi yang bertiang dan bertangga di sebelah depannya. Ayat 7. Dibuatnya juga balai singgasana, tempat ia memutuskan suatu hukum. Balai pengadilan yang ditutupi dengan kayu aras dari lantai sampai ke balok langit-langit. Ayat 8. Dan gedung kediamannya sendiri di pelataran yang lain, lebih ke sebelah dalam lagi dari balai itu, adalah sama buatannya, dan bagi anak Firaun yang diambil Salomo menjadi istrinya, dibuatnya juga sebuah gedung sama dengan balai itu. Amin. Ayat 9, tembok dari semuanya ini dibuat dari batu yang mahal-mahal, yang sesuai dengan ukuran batu pahat, digergaji dengan gergaji dari sebelah dalam dan dari sebelah luar, dari dasar sampai ke atas, dan juga dari tembok luar sampai kepada tembok pelataran besar. Ayat 10, bahkan dasar gedung-gedung itu dari batu yang mahal-mahal, batu yang besar-besar, batu yang 10 hasta dan batu yang 8 hasta. 11, di bagian atas ada batu yang mahal-mahal berukuran batu pahat dan kayu aras juga. 12,
Sekeliling pelataran besar ada tembok dari 3 jajar batu pahat dan 1 jajar balok kayu aras. Demikian juga sekeliling pelataran dalam rumah Tuhan dan balainya. Benda-benda logam bait suci. 13. Kemudian Raja Salomo menyuruh orang menjemput Hiram dari Tirus. Amin. Ayat 14, dia adalah anak seorang janda dari suku Naftali, sedang ayahnya orang Tirus, tukang tembaga. Ia penuh dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan untuk melakukan segala pekerjaan tembaga. Ia datang kepada Raja Salomo, lalu melakukan segala pekerjaan itu bagi raja. Ia membentuk 2 tiang tembaga, tiang tinggi tiang yang satu 18 hasta, dan dapat dililit oleh tali yang 12 hasta panjangnya. Tiang yang kedua demikian juga. Dibuatnya juga 2 ganja untuk ditaruh di kepala tiang-tiang itu dari tembaga tuangan. Tinggi ganja yang satu 5 hasta dan tinggi ganja yang kedua 5 hasta. Dibuatnya pula 2 jala-jala untuk ganja yang ada di kepala tiang itu. Jala-jala itu semacam kawat berpilin, semacam untayan rantai, 1 jala-jala untuk ganja yang satu dan 1 jala-jala untuk ganja yang kedua. Kemudian dibuatnya juga buah-buah delima, 2 jajar berkeliling pada jala-jala yang satu untuk menutupi ganja yang di ujung tiang itu. Dan demikian pula dibuatnya pada ganja yang kedua. Amin. Bu Surya. Bu Surya nomor 19. Iya Bu, sebentar ya Bu. Tadi saya lagi meriksa anak saya punya pelajar. 16 ya Bu ya? 19 Bu. Oh 19 ya? Iya. Oke Bu. Dan ganja yang di kepala tiang dekat balai depan itu berbentuk bunga bakung, tingginya 4 hasta. Yakni ganja-ganja yang di atas kedua tiang itu, di sebelah atas sekali, lewat jala-jala yang melilit ke perut ganja itu, dan buah-buah delima ada 200 berjajar, berkeliling pada ganja yang satu. Demikian juga pada yang kedua. Kemudian tiang-tiang itu didirikannya dekat balai ruang besar. Ketika ia mendirikan tiang kanan, ia menamainya Yakin. Ketika ia mendirikan tiang kiri, ia menamainya Boas. Dua-dua, dan setelah bentukan bunga bakung itu ditaruh di kepala tiang-tiang itu, maka siaplah pekerjaan membuat tiang-tiang itu. 23, kemudian dibuatnya lah laut tuangan yang sebelah hasta dari tepi ke tepi, bundar keliling 5 hasta tingginya, dan yang dapat dililit berkeliling oleh tali yang 30 hasta panjangnya. 24, dan di bawah tepinya ada gambar buah labu yang mengelilinginya sama sekali. 10 dalam sehasta. Merangkum laut itu berkeliling. Labu itu 2 jajar, dituang tuangan dengan bejana itu. 25, laut itu menumpang di atas 12 lembu, 3 menghadap ke utara dan 3 menghadap ke barat, 3 menghadap ke selatan, dan 3 menghadap ke timur. Laut itu menumpang di atasnya, sedang segala buntut lembu itu menuju ke dalam. Amin. Ayat 26. Ya. Tebal laut itu setapak tangan dan tepinya serupa tepi piala, seperti bunga bakung yang berkembang. Laut itu dapat memuat 2.000 bat air. 27. Selanjutnya dibuatnya 10 kereta penopang dari tembaga. 1 kereta 4 hasta panjangnya, 4 hasta lebarnya, dan 3 hasta tingginya. 28. Beginilah bentuk kereta penopang itu. Ada papan penutupnya, dan papan itu diapit oleh bingkai. 29. Dan pada papan penutup yang diapit oleh bingkai itu ada singa, lembu, dan kerub. Dan demikian juga pada bingkai itu. Di sebelah atas dan di sebelah bawah, singa dan lembu itu ada karangan-karangan bunga yang tergantung. 30. Pada 1 kereta penopang ada 4 roda tembaga dengan poros tembaga. Dan pada keempat penjurunya ada sangga untuk menyangga bejana pembasuhan. Sangga-sangga itu dituang dan di sebelah luar setiap sangga ada karangan bunga. Amin. Ayat 31. Dan mulut kereta penopang itu ada di sebelah dalam sangga-sangga itu, menonjol ke atas 1 asta.
mulutnya itu bundar, buatannya sebagai tumpuan dan dalamnya 1,5 hasta. Juga pada mulutnya itu ada ukiran, tetapi papan-papan penutupnya 4 persegi, jadi tidak bundar. Ayat 32, keempat roda itu ada di bawah papan penutup, dan tangan-tangan roda itu ada pada kereta penopang itu. Dan tinggi satu roda ialah 1,5 hasta. 33, dan buatan roda itu seperti buatan roda kereta, tetapi tangan-tangannya lingkarnya, jari-jarinya dan napnya semuanya tuangan. 34, keempat sangga pada keempat sudut setiap kereta penopang adalah seiras dengan kereta itu. 35, dan di sebelah atas kereta penopang itu ada leher bundar berkeliling 1/2 hasta tingginya. Di sebelah atas kereta itu ada pula topang-topang dan papan penutup yang seiras dengan dia. Amin. Maka pada muka topang-topangnya itu dan pada papan-papan penutupnya diukirkannya kerup, singa dan pohon korma, masing-masing menurut tempat yang ada, dan karangan bunga sekeliling. Demikianlah diciptakannya 10 kereta penopang itu. Tuangannya sama, ukurannya sama, dan potongannya sama semuanya. Lagi pula dibuatnya 10 bejana pembasuhan dari tembaga. Setiap bejana dapat memuat 40 bat air. Setiap bejana 4 hasta besarnya, dan ada 1 bejana di atas setiap kereta dari 10 kereta penopang itu. 5 kereta menopang ditaruhnya pada sisi kanan rumah itu, dan 5 pada sisi kirinya. Tetapi laut itu ditaruhnya pada sisi kanan rumah itu, arah tangganya, arah Tenggara. tenggara. Dan Hiram membuat 7 kuali-kuali penyedot dan bokor penyiraman. Demikian Hiram menyelesaikan segala pekerjaan yang harus dilakukannya bagi Raja Salomo di rumah Tuhan. Amin. Ayat 41, yakni kedua tiang dengan kedua bulatan ganja yang di kepala tiang itu, dan kedua jala-jala yang menutup kedua bulatan ganja itu. 42, ke-400 buah delima untuk kedua jala-jala itu, 2 jajar buah delima untuk 1 jala-jala, guna menutupi kedua bulatan ganja yang di atas yang itu. 43, ke-10 kereta penopang dan ke-10 bejana pembasuhan yang di atas kereta itu, laut yang satu itu, dan ke-12 lembu yang di bawah laut itu, kuali-kuali penyodok-penyodok dan bokor-bokor penyiraman, segala perlengkapan yang dibuat Hiram bagi Raja Salomo di rumah Tuhan itu adalah dari tembaga yang diupam ya ibu-ibu ya. Diupam. Ya, diupam. Amin. 46. Ini Bu Sofi dulu. Sofi mau baca. Sofi. Biar Sofi 46. Oke. Halo. Sofi mau baca 46 Sofi. Kita lanjut 46 ya Ibu ya. Ya. Raja menuang semuanya itu di lembah Yordan di dalam tanah liat antara Sukot dan Sartan. 47, dan Salomo membiarkan segala perlengkapan itu tidak ditimbang karena jumlahnya yang amat besar, berat tembaga itu tidaklah terhitung. 48, Salomo membuat juga segala perlengkapan yang ada di rumah Tuhan, yaitu mezbah emas dan meja emas, tempat menaruh roti sajian. 49, kandil-kandil dari emas murni, 5 di sebelah kanan dan 5 di sebelah kiri di depan ruang ke belakang kembang-kembangnya,
lampu-lampunya dan sepit-sepitnya dari emas. 50 pasu-pasunya, pisau-pisaunya, pokor-pokor penyiramannya, cawan-cawannya, dan pembara, perbaraan-perbaraannya dari emas murni, engsel-engsel untuk pintu ruang dalam, yaitu tempat Maha Kudus, dan engsel-engsel untuk pintu ruang besar bait suci dari emas. Amin. Lanjutin aja. Mary ya yang 51. Tanggung banget Sofi. Dihabisin aja, Bu. Nah, Ya wes, kalian aku baca deh. Habisin. 51. Maaf. Habisin ya Ibu ya. Segala pekerjaan yang dilakukan Maka Salomo kenapa di segala rumah Tuhan. pekerjaan yang dilakukan Salomo di rumah. Oke, lanjut, Bu. Lanjut Kak Sofi, lanjut. Nih. Oke, 51, maka genaplah segala pekerjaan dilakukan Salomo di rumah Tuhan itu. Kemudian Salomo memasukkan barang-barang kudus Daud ayahnya dan menaruh perak, emas, dan barang-barang itu dalam perendaharaan rumah Tuhan. Amin. Oke, terima kasih Kak Sofi dan ibu-ibu yang lainnya. Kita baca, kita akan 3 minute pause dulu. Kita minta hikmat kewahyuan dari Tuhan atas kita baca hari ini. Silahkan.
Baik, terima kasih banyak. Ibu-ibu, apakah ada yang mau memberikan remanya? Kalau belum ada, aku duluan. Yang penting kan nawarin dulu ya. Oke, rema yang aku dapat hari ini, aduh, puji Tuhan ya, hari ini luar biasa. Ini tentang hikmat dan hikmat. Mungkin itu teguran buat aku yang kurang berhikmat. Jadi ngomongnya tentang hikmat. Pokoknya hari ini dari pagi itu bicara tentang hikmat. Pak Prapto juga pagi ini bicara tentang hikmat dan wahyu dan pewahyuan dan hikmat kayak gitu, dan juga hari ini bacaan kita juga tentang hikmat Salomo, salah satu orang yang memang benar-benar bijak versi Tuhan, dari Tuhan. Hari ini aku dapat remanya di 1 Raja-Raja 5 ayat 12. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikannya kepadanya. Maka damai pun ada antara Hiram dan Salomo. Lalu mereka berdua mengadakan perjanjian. Jadi di sini yang jadi highlight saya ialah dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo. Jadi bagaimana Tuhan itu memberikan hikmat kepada manusia. Jadi hikmat yang memang hikmat yang berasal dari manusia itu akan membawa kedamaian sebenarnya gitu kan. Karena ada juga hikmat yang berasal ada juga hikmat yang berasal dari manusia. Yang membawa kedamaian itu ialah hikmat yang berasal dari Allah. Karena saya dulu pernah baca tentang janganlah bersandar pada hikmat manusia, tapi ternyata kata-katanya itu seperti ini di 1 Korintus 2 ayat 5 yang berbunyi supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia tetapi pada kekuatan Allah. Jadi tadi saya juga nanya sama Pak Prato bagaimana berarti hikmat itu ada dong yang dari manusia kayak gitu kan. Karena selama ini saya berpikir kalau ngomong itu pakai hikmat kayak gitu kan biar tidak menyakiti, tapi ternyata hikmat itu ada yang dari manusia juga. Ya tadi juga kayak ya kalau hikmat yang dari manusia itu jatuhnya orang-orang bijak, orang-orang filsuf jatuhnya kayak gitu. Tapi bagaimana hikmat itu ternyata datang dari Tuhan, dari Allah gitu. Itu yang akan membawa itu yang akan ternyata selaras dengan rencana Tuhan kayak gitu. Itu aja sih. Jadi bagaimana kita menggunakan hikmat itu bukan hanya dari hikmat manusia, tapi betul-betul itu datang dari Allah kayak gitu. Itu aja. Terima kasih ibu-ibu. Mungkin ada yang lain. Silakan Bu Dede yang senyum-senyum. Itu Ibu Marina, Bu Mary. Oh ya, silakan Bu Marina. Kalau aku dikit aja ya. Pasal 6 ayat 13. Yang kalimatnya kan dikit ini. Pasal 6 ayat 13, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku. Jadi, artinya aku mikir begini, rupanya artinya bahwa Tuhan ada selalu di menemani aku walaupun aku sendiri, dimanapun aku, Tuhan tetap menemani aku bagaimanapun aku sendiri. Jadi bahwa Allah itu selalu bersama kita. Ya itu aja Mbak. Ya. Iya, artinya kita hidup di dalam Tuhan ini nggak pernah ditinggalkan Tuhan lah, nggak pernah sendirilah gitu. Jadi Tuhan selalu nggak pernah meninggalkan kita, dia selalu di samping kita, dia selalu menemani kita bagaimanapun pikiran kita, entah sedih, entah susah seperti saya ya, Tuhan selalu ada di samping kita. Menurut ayat 13 ini aku pengertiannya gitu aja, Kak. Amin. Amin. Makasih Bu Marina. Silakan Bu Joli. Ya, kalau saya di 1 Raja-Raja 4 ya, ayat 29 sampai 31 sebenarnya masih mengenai hikmat ya. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Lalu sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat
segala bani timur dan melebihi segala hikmat orang bijaksana. Jadi saya melihat bagaimana Salomo ini luar biasa sekali ya, dengan hikmat ya dan pengertian yang diberi Tuhan. Yang terjadi memang adalah kenyamanan ya, perdamaian seperti itu ya, dan ketentraman ya saya melihat. Jadi memang perlulah memang mempunyai seorang pemimpin yang bijak ya. Nah, pemimpin yang bijak itu memang adalah seorang pemimpin yang kemudian jatuhnya kepada keadilan seperti itu ya. Dan saya juga memang sih berharap selalu di dalam doa saya juga berharap itu ya, lebih baik saya diberi roh hikmat dan pengertian sebenarnya daripada apa ya, daripada yang lain, karena ini memang luar biasa ya, karena memiliki hikmat dan pengertian dari Allah dan memiliki hikmat dan pengertian dari manusia itu memang berbeda seperti itu ya. Dan tadi Mary sudah kasih tahu kan 12, dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikan kepadanya. Nah, saya mau nyambung yang tadi itu 1 Raja-Raja 6, yang Bu Marina kan 13, saya 12. Nah, ini kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian mengenai rumah yang sedang kau didirikan itu gitu ya. Saya melihat luar biasa sekali Salomo ini apa ya, benar-benar maksimal dan yang memberikan terbaik di atas yang terbaik kepada Tuhan, itu luar biasa ya. Saya lihat bagaimana dia benar-benar mempersembahkan apa yang dia miliki itu benar-benar totalitasnya kepada Tuhan. Jadi gini, mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau menuruti segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu. Saya melihat ini mengenai ketaatan ya. Jadi mengenai ketaatan Salomo, saya pikir ini juga terkait juga ketaatan kita pastinya sebagai umatnya Tuhan ya. Seperti apa sih ketaatan kita? Nah, ini kalau kita taat di dalam ketetapannya, melakukan peraturannya, melakukan perintahnya dan tidak menyimpang daripadanya, ini bicara mengenai ketaatan, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, itu ya. Nah, ini juga berlaku menurut saya untuk kita ya, jika kita mau menjadi tawanan Roh Kudus dalam tanda petik ya, tawanan Roh Kudus itu membuat kita taat, maka saya percaya gitu ya, Tuhan itu akan memberikan tanpa kita memberi pun, tanpa kita meminta pun Dia memberi. Dia akan menepati janjinya. Dia tahu uh, apa yang menjadi doa kita itu pasti akan ditepati sepanjang kita bisa taat gitu ya. Dan Tuhan memang menepati janjinya kepada Salomo seperti itu. Jadi itu aja rema saya ya tadi mengenai roh hikmat yang Tuhan berikan eh, seluas samudra gitu ya, dan mengenai firman Tuhan langsung kepada Salomo, bagaimana Tuhan akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak akan pernah meninggalkan umat Israel jika mereka taat kepada eh, Israel. Taat pada Israel, maksudnya taat kepada Tuhan seperti itu. Itu aja dari saya. Ya biasanya Bu Dede nih yang pamungkasnya ini. Berarti bagaimana kalau udah dari kuncinya sama lini nggak melenceng ke kanan ke kiri ya, taat ya. Iya Bu Marina, kita harus taat Bu Marina. Dan kalau udah hikmat dari Allah itu udah seluas samudra, benar-benar udah tidak terbatas. Kadang-kadang apa yang kita tidak pikirkan itu tiba-tiba datang kayak gitu. Ya silakan Ibu Dede. Oh Ibu Mensi, silakan Mensi. Ya, mungkin saya sedikit Kak Mary, mulai dari kita baca saya takjub ya Salomo ini ketika membangun rumahnya 7 tahun ya, saya tidak bisa bayangkan begitu megahnya berapa hektar itu loh. Terus 7 tahun lagi kalau kita bangun rumah paling mewahnya setidaknya 1 tahun ya. Iya, ini itu loh ya. Betul. Istananya 12 tahun. 13 istananya 13 tahun. Wow, betul. Kalau rumahnya 7 tahun, Bu. Apa itu rumah apa memang benar-benar luar biasa ya? Apa namanya?
dibuatnya dengan begitu banyak apa namanya, banyak konsep ya yang begitu luar biasa ya Salomo ini ya. Lalu saya dapat di ini loh di Raja-Raja 5 ayat 7 itu dikatakan di sana, satu Raja-Raja 5 ya. Maka segera sesudah Hiram mendengar pesan dari Salomo itu, ia sangat bersuka cita serta berkata, terpujilah Tuhan pada hari ini karena ia telah memberikan kepada Daud seorang anak yang bijaksana untuk mengepalai bangsa yang besar ini. Jadi kalau kita lihat dari bapaknya Daud kan orangnya rendah hati, taat ya. Jadi akhirnya turun-temurun ke anaknya. Jadi anaknya jadi raja setelah anaknya Salomo ini juga mungkin dari bapaknya ya, dia mungkin banyak belajar dari bapaknya, kerendahan hati, bahkan dia mungkin melihat bapaknya juga waktu itu memuji menyembah Tuhan, hanya juga Tuhan dengan memberkati dia, bahkan seperti tadi Bu Juli bilang ya di ayat mana ya yang memberikan hikmat melebihi bangsa apa namanya raja-raja ya kan, raja-raja di bumi. Dan pas kita baca dari berbagai macam dia tata rumahnya dengan berbagai macam apa namanya kayak pohon aras apalagi yang pokoknya dibuat lah kayak bunga-bunga ada formanya itu kan jadi saya sambil membaca sambil menikmati saya bayangkan Bu ya bagaimana indahnya rumah itu gitu loh akhirnya saya berpikir memang benar ya kalau ketika kita tunduk taat rendah hati ketika dikasih hikmat itu ya dia mungkin Tuhan juga memberkati kan memberkati dia begitu luar biasanya sehingga dengan berhikmatnya dia membuat rumahnya begitu mewah dan megah apalagi rumah Tuhan ya bait suci ya yang kita baca terus di sana ya semua sampai di hengsel-hengselnya juga isi emas loh maksudnya pakai emas gitu loh saya sampai merinding saya bilang wah Tuhan bagaimana rumah itu 13 tahun dibangun rumahnya sendiri 7 tahun sedangkan istananya apa namanya bait suci 13 tahun bagaimana itu pekerjaannya itu memang luar biasa ya betul ya kalau sudah diberkati Tuhan ya terus berhikmat rendah hati terus dengan begitu mengasihi Tuhan ya jadi dibangun rumahnya dengan mewah bangun rumah istananya apa bait sucinya juga dengan berhati-hati dan sangat luar biasa menyamai surga ya kan surga kan sampai lantainya juga emas temboknya mungkin ya seperti itu Kak Mary jadi luar biasa takjub ya baca raja-raja ini mengenai hikmat Salomo terus dia juga Tuhan juga tidak mengizinkan bangsa Israel dijajah lagi ya karena Salomo itu memang luar biasa tunduk taat ya ya itu saja terima kasih Salomo sungguh taat, tidak melenceng kanan dan kiri. Kayak jadi Tuhan diberkati. Jadi highlight kata-kata hari ini ya Kak Marina ya. Paspor Tidak Kak ada. Mary. Hah? Itu paspor. Itu paspor kita untuk mendapatkan kemurahan Tuhan juga. Ya silakan Bu Dede. Saya jadi ingat satu ayat gini. Orang benar diberkatilah keturunannya. Jadi meskipun sebenarnya kan Daud pernah punya salah. Sampai akhirnya pedang tidak pernah lepas dari keluarga Daud. Tapi Salomo di masa itu bisa akhirnya mewujudkan impiannya Daud gitu kan. Dengan membangun bait suci yang kalau misal kita punya emas disimpan kan. Ini diinjek-injek diinjek-injek jadi lantai gitu kan. Bahkan kalau tadi saya ngitung tingginya itu 30 hasta itu 13 meter. Saya kebayang tinggi rumah 13 meter ke atas. Berarti kan kalau misalnya untuk zaman sekarang itu kurang lebih 3 lantai lah ya. Kan nggak mungkin langsung satu lantai 13 meter. Jadi dengan kata lain kalau saya perhatikan orang-orang Israel gitu kan. Ini saya udah mulai nge-freeze nih. Orang-orang Israel tinggi-tinggi sampai akhirnya dia buat 13 meter ke atas. Itu pasti pakai hikmat. Cuman yang saya mau highlight di sini adalah Hiram. Siapa Hiram? Hiram ini memiliki keahlian dalam hal ya kalau sekarang mungkin
apa ya, arsiteknya atau misalnya apa sih yang bagian dalam tuh interiornya, dan dia menyelesaikan ya untuk pembangunan bait suci ini. Hiram itu sebenarnya kalau tadi kita lihat itu dia bukan orang Israel ya, bener nggak sih? Hiram tadi saya lihatnya di satu Raja-Raja 7 ya. Satu Raja-Raja 7 ayat 40-41. Coba sebentar saya baca dulu. Jadi kalau misalnya saya perhatikan zaman dulu juga banyak orang yang cuman nggak muncul gitu, baru muncul setelah namanya disebut. Jadi Hiram ini orang yang mampu melakukan pekerjaannya sampai selesai. Nah, ini saya dapat dapat pewahyuannya begini. Kalau kita dipercayakan Tuhan untuk melakukan satu pekerjaan, jangan kita berhenti di tengah jalan gitu. Di sini dikatakan dan Hiram juga membuat kuali-kuali, penyodok-penyodok dan bokor-bokor penyiraman. Demikianlah Hiram menyelesaikan segala pekerjaan yang harus dilakukannya bagi Raja Salomo di rumah Tuhan, yakni kedua tiang dengan kedua bulatan ganja yang di kepala tiang itu dan kedua jala-jala yang menutup kedua bulatan ganja itu. Saya nge-freeze nggak? Nggak ya? Eh, jadi dengan kata lain saya berpikir begini ya, kok dia kepikir gitu ya? Ada satu tiang, ada bulatan. Sebenarnya kan kalau misalnya kita perhatikan dengan konstruksi bangunan sekarang, itu tuh tiang penyangga. Kalau nggak ada itu, robohlah bangunan itu. Jadi dengan kata lain, dia waktu itu nggak ada jurusan apa sih namanya, teknik sipil. Tapi dia bisa merancang bangunan yang luar biasa megah. Jadi intinya ketika Tuhan memberikan hikmat kepada siapapun, Tuhan akan pakai atau Tuhan akan mintakan hikmat itu untuk akhirnya mewujudkan apa yang menjadi keinginannya Tuhan gitu. Jadi ya siapapun kita di sini termasuk saya gitu kan. Kalau saat ini Tuhan kasih hikmat ke kita, berarti artinya Tuhan minta ke kita supaya kita menggunakan hikmat itu bagi pekerjaannya dia gitu, bagi tugas mulianya dia, bagi keinginannya dia. Jadi nggak mungkin Tuhan kasih hikmat kalau tidak ada tujuan gitu. Cuman memang di sini Salomo sayangnya itu dia terlalu obral hikmat nanti sampai akhirnya istrinya itu 1000. Nah, itu di situ kesalahannya Salomo. Jadi, nah, akhirnya hatinya jadi mulai terpaut kepada Allahnya istri-istrinya itu gitu. Jadi istilahnya untuk yang sekarang ini saya lebih ke begini, berpikir begini, kira-kira Tuhan kasih ke saya tuh hikmatnya seperti apa sih? Dan kira-kira Tuhan tuh maunya saya tuh bagaimana sih supaya akhirnya saya tuh tidak menjadi orang yang hanyalah kamu hai pembuat kejahatan. Saya nggak mau seperti itu gitu. Jadi saya maunya Tuhan kasih ke saya hikmat, saya bisa menggunakan hikmat ini dengan baik, sampai saya bisa menyelesaikan pekerjaan di rumah Tuhan gitu. Jadi itu sih mungkin yang saya tangkap dari semuanya. Kalau memang pembangunan Bayi Susi itu luar biasa bagi saya, itu luar biasa. Saya mau membuat apa namanya, melihat maketnya aja luar biasa, apalagi kenyataannya sayangnya mungkin sekarang udah ada sih yang bisa menemukan kembali, cuman mungkin masih belum terbongkar ya, masih belum tergali. Cuma kalau misalnya saya lihat Tuhan itu punya rancangan yang luar biasa dan rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal. Dan Tuhan juga punya rancangan yang luar biasa bagi semua kita, dan rancangan Tuhan itu juga tidak pernah gagal. Apapun yang menghambat, Tuhan tidak pernah terbatasi oleh hambatan itu. Dan Tuhan mau kita semuanya membangun, menyelesaikannya sampai selesai di rumah Tuhan. Itu sih mungkin dari saya, Kak Mary. Ya, Ibu Dede, terima kasih banyak. Aku setuju juga. Maksudnya bukan setuju juga. Maksudnya aku terkesima. Bukan setuju, maksudnya aku setuju banget dan juga terkesima dengan apa yang Bu Dede katakan bahwa hikmat Tuhan itu akan membawa kita kepada rencana Tuhan yang harus jadi kayak gitu melalui kita kayak gitu. Jadi ya sama kayak ya Salomo itu, bagaimana hikmat seluas samudra itu Tuhan berikan kepada dia untuk membawakan yang memang rencana Tuhan. Loh, Bu Dede ya kok left sinyalnya nih pasti nih. Oke, ibu-ibu, ada yang lain kah? Ibu Sandra, silakan. Ini Bu Sandra. Iya, boleh ya. Di 1 Raja-Raja 6, Salomo mendirikan bait suci. Judulnya mendirikan bait suci itu kalau di dalam aplikasi dalam kehidupan saya pribadi, mendirikan bait suci kan di dalam kehidupan kita.
hati kita adalah bait suci, hidup kita adalah yang Tuhan mau lihat di ayat 11, 12, 13. Kemudian datanglah firman Tuhan pada Salomo, mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau menurut kehendak segala tetapanku dan melakukan segala peraturanku, tetap mengikuti segala perintahku, tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan pada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Kita secara rohani orang-orang Israel saat ini mendirikan bait Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari, aplikasi dalam kehidupan saya mengenai hidup untuk mendirikan mesbah keluarga, mesbah doa sendiri pribadi ya, dan melakukan segala peraturan dan ketetapan Tuhan, sehingga di ayat 13 bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel secara rohani, kita ini, dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Itu yang saya dapat, Kak Mary, untuk kehidupan sehari-hari kita. Israelnya rohani kita sedang membangun bait Allah dalam kehidupan sehari-hari kita, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Terima kasih. Ya, amin. Ya, amin Bu Sandra. Betul sekali. Mesbah keluarga dan juga Tuhan akan terus menyertai kita sampai kapanpun. Amin. Wah, itu ada bapak-bapak baca. Ada bapak-bapak. Ikut. Tuh Dewi tuh, Mer. Ya, Kak Dewi, silakan Kak Dewi. Aku tambahin dikit ya. Yang aku dapat sama tadi dengan Kak Joli, ayat yang 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai 31. Nah, jadi hikmat yang melebihi dari segalanya itu yang diberikan Tuhan kepada Raja Salomo itu memang sehingga dia bisa membangun rumah Tuhan itu seindah mungkin, sekomplit mungkin, dan semewah mungkin. Jadi ya itu hikmat yang melebihi itu. Dan juga itu sebagai tukang bangunannya itu Hiram dari Tirus, memang Tirus itu kan memang bangsa yang sangat kaya, sangat-sangat kaya, dan memang ahli bangunan yang sangat indah. Itu nanti di Heskel ada itu nanti. Tapi karena kesombongannya, Tirus pun jadi jatuh juga, dihancurkan oleh Tuhan karena mereka merasa hebat. Kayu-kayunya juga memang yang mahal-mahal. Jadi awal setelah Raja Salomo ini menjadi raja, memang Tuhan melihat bahwa Tirus ini disitulah tempat kayu-kayu sanobar yang paling bagus itu. Jadi Tuhan sudah atur semuanya, dan ahli-ahli bangunan itu ya dari sana. Itulah yang diutus kepada Raja Salomo. Kalau Raja Salomo kan memang hikmatnya itu melebihi dari segalanya, sehingga dari semua bangsa datang membawa upeti segala macam ke sana. Jadi bagi Raja Salomo untuk membangun rumah Tuhan itu tidak walaupun sebelumnya juga Raja Daud sudah mengumpulkan juga bahan-bahan untuk itu atau menyediakan uang atau segala macam lah. Jadi tidak susah bagi dia karena Tuhan sendiri pun mengutus Hiram itu dari Tirus. Nah, tapi kemudian nanti sama seperti Raja Salomo akan jatuh. Tirus pun akan jatuh juga karena kesombongannya. Jadi hikmat ini harus juga kita pergunakan, ternyata harus, yaitu tadi harus dibarengi dengan rendah hati, nggak boleh sombong. Kalau kita memiliki sesuatu yang ada kelebihan di kita itu udah maunya kita udah deh seakan-akan kita nggak tahu gitu, supaya kita lebih diangkat lagi. Nah itu kalau yang saya dapat dari ini ya, setelah kita baca tadi sampai pembangunan istana Raja Salomo juga. Jadi ya itu intinya seperti tadi lah, kita minta hikmat, tapi kita juga harus rendah hati. Nggak boleh sombong karena akan jatuh, pluk aja, hilang semuanya. Gitu. Ya itu aja, Mary dari saya. Makasih, Tuhan berkati. Terima kasih Kak Dewi. Ayo ibu-ibu, ada lagi yang mau sharing? Ini jam berapa ini? Oke, karena udah jam 8, kalau nggak ada yang mau sharing lagi, kita akan tutup pertemuan kita hari ini. Saya minta
Kak Joli silakan bawa tutup dalam doa. Ya, oke. Baik. Kita tutup dalam doa yang ya. Mari kita mendirikan kepala, kita berdoa. Bapa, Engkau adalah Allah yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa pada malam hari ini kami sudah selesai membaca firman-Mu Tuhan dari 1 Raja-Raja 4 sampai 7. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, apa yang kami baca ini Tuhan membukakan banyak hal di dalam hidup kami Tuhan, termasuk juga Tuhan pengertian kami kepada Salomo mengenai hikmat dan pengertian yang Tuhan Kau berikan kepadanya ya Bapa. Mampukan kami juga Tuhan, mampu menjadi Salomo-Mu ya Bapa, menjadi anak-Mu yang mempunyai hikmat dan pengertian yang memang datangnya daripada Engkau ya Bapa. Bapa, hamba juga tidak lupa berdoa untuk Ibu Resti dan juga Ibu Lili Tuhan, yang saat ini juga mereka sedang mengalami kelemahan tubuh dan sedang mengalami upaya-upaya kesembuhan untuk pemulihan-pemulihan yang mereka lakukan ya Bapa. Bapa, Engkaulah yang mengurapi mereka Bapa, segala makanan minuman yang mereka konsumsi, termasuk juga obat-obatan, termasuk juga dokter yang menangani mereka ya Bapa. Kami percaya Bapa bahwa mereka akan Kau berikan kesembuhan dan mereka akan normal kembali. Berikan mereka kekuatan, ketabahan ya Bapa dalam menjalani pemulihan-pemulihan menuju kesehatan sempurna ya Bapa. Lindungi mereka selalu Bapa, Kau cukupkan juga Tuhan yang menjadi kebutuhan mereka saat mereka sedang menjalani pengobatan ini ya Bapa. Bapak terima kasih juga untuk semua ibu-ibu yang luar biasa yang ada di Zoom ini ya Bapak. Terima kasih untuk kesetiaan mereka Tuhan dan kemauan mereka untuk membaca firman-Mu secara runtut ya Bapak. Terima kasih Bapak. Pada malam hari ini juga kami akan beristirahat. Biarlah Tuhan pada saat kami beristirahat, Engkau berikan kami ketenangan, segala apa yang menjadi beban pikiran kami, termasuk juga kelemahan tubuh, keletihan tubuh kami Tuhan. Engkaulah Tuhan yang menarik semuanya, sehingga ketika besok kami bangun pagi hari, kami diberikan tenaga dan semangat yang baru, dan kami kembali Tuhan membaca firman-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin ibu-ibu, terima kasih.